Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali. Selamat malam en sampurasun. Kita seharian kemarin melihat undian calon-calon kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Wih, keren. Ya, tinggal silahkan dipilih yang mana yang paling cocok dengan hati. Pokoknya pilkada Indonesia sukses dan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang paling bagus di antara yang bagus. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, cerita tentang Posyandu ini juga tidak habis-habisnya, tidak selesai-selesainya. Setelah Posyandu juga naik turun, jadi kemarin kan kesimpulan yang kemarin itu pertama Posyandu itu dibentuk dan dipimpin oleh Depdagri. Tapi kenyataan di lapangan yang maksud Depdagri di situ adalah LSM masuk, RT RW masuk, kepala desa masuk gitu. Tapi biasa-biasa saja. Seperti yang sebelum dijadikan Posyandu atau zaman Pokbang, malah zaman Tokbang. Yang ketua RT yang menimbang itu. Nah sekarang mah setelah ada kader-kader yang dibentuk dan dibina, itu aja yang melakukan. Malah Aki sudah menyebutkan bahwa kita mendapat penurunan ketika ada Permenkes. Nah walaupun bagaimana juga sekarang ngiblatnya tetap ada ke kesehatan. Ada Permenkes yang mengatakan bahwa pelayanan KB sangat dibatasi. Ya, di situ makanya Aki ya rada sedikit uring-uringan. Jadi ketika Aki dikonfrontir oleh Bupati Pandeglang, kenapa Rukman melarang PLKB ke Posyandu? Aki bilang bahwa PLKB itu mencari aseptor, melayani aseptor, membina aseptor. Sekarang kalau aseptor itu tidak dibina, tidak dilayani di Posyandu, buat apa Pak? Kan kita komitmen. Sampai Aki bilang bahwa yang pertama membuat Pokbang itu BKKBN Pak. Akhirnya saya ketemu Pak Toto, Dr. Toto waktu itu ngobrol dengan Pak Bupati. Akhirnya Pak Bupati lah yang usul ke sana. Jadi kalau membuat peraturan itu harus melihat situasi daerah. Jadi gini, kalau ada tikus di dalam rumahnya, untuk menghilangkan tikus itu jangan dibakar rumahnya. Ya gitu kira seperti itu diobrolkan. Tapi kita perbaiki rumahnya yang bagus ya, supaya bisa bukan menampung tikus, artinya gitu, bukan menangkut tikus, supaya tikus tidak masuk ke dalam, gitu. Seperti itulah kira-kira jadi persyaratannya, tapi sebetulnya tidak pas itu ya. Oke lah, gitu, nanti kita bicarakan lagi. Nah, perkembangan selanjutnya tahun 98 ini to the point aja. Aki pulang dari Kabupaten Tangerang, diangkat ke provinsi atau dibebetkeun, saya tidak tahu, pokoknya bagaimana penilaian orang. Diangkat menjadi fungsional KB ahli media ya. Ahli media 4A akhir itu waktu itu mau naik ke 4B ya. Aki tidak diberi jabatan struktural. Nah, tapi di situ kiprah Aki yang akan semakin nyebar, semakin bebas, semakin luas, semakin inovatif. Jadi kalau orang lain itu ditarik menjadi fungsional itu diem di kantor, ngitung-ngitung akreditasi, malah Aki masih lupa. Aki alhamdulillah ketemu kawan-kawan lama yang berjuang di provinsi dan Aki diajak masuk ke KHPIA. Itu ada dua pengertian dulu, KHPPIA atau PIA. Kalau KHPPIA adalah kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak, tapi yang populer adalah KHPIA. KHPIA itu kelangsungan hidup dan perkembangan ibu dan anak, gitu. Nah, di situ Aki masuk
Dan begitu masuk, karena Aki itu orang tua waktu itu, sedangkan kawan-kawan yang lain jajaran muda, termasuk Pak Ketuanya, Pak Irman B. Kusuma yang kemudian jadi sekda di Ciamis, dia adalah meminta Aki di pertemuan itu Gunung Mas ya, Bogor, di perkebunan Gunung Mas itu kan ada pila-pila, di situ ada pertemuan 4 hari Aki, dan langsung diminta jadi jajaran penasehat KHPI. Wih, keren. Begitu tidak diberi jabatan struktural, tapi Aki menjadi fungsional dan menjadi penasehat organisasi ibu dan anak. Hebat ya, jadi seperti itu. Alhamdulillah. Nah, dari situ dikembangkan kegiatan-kegiatan Posyandu terutama, karena KHPI itu kerjasama dengan UNICEF. Ya, UNICEF RI perwakilan di Jawa Barat yang kantornya di Jalan Salam itu. Nah, Aki bukan saja sebagai penasehat, kadang-kadang membuat konsep, kadang-kadang konsep pidato untuk gubernur juga Aki buat. Jadi bukan penasehat lah, pesuruh aja gitu. Kerennya aja Aki disebut penasehat, padahal Aki juga adalah sebagai pesuruh. Yang lebih itu mengembangkan percontohan-percontohan, karena UNICEF itu kan tidak semua ada di seluruh Jawa Barat. Waktu itu Jawa Baratnya masih 24 ya, kalau tidak salah, kabupaten kotanya belum 27. Pangandaran belum ada, waktu itu Banjar belum ada kan. Mana lagi yang belum ada, Aki lupa. Nah, kemudian dibuat yang pertama adalah Posebul. Posebul itu Posyandu sebulan, yaitu dengan siklus kader. Sebetulnya konsep siklus kader itu dari tahun 84 sudah ada, yaitu pertemuan satu itu sebelum Hamin 3 minggu sebelum buka Posyandu, itu adalah menyusun sasaran mana yang akan harus ke Posyandu bulan ini. Misalnya imunisasinya siapa, KB yang harus diulangnya siapa, KIA yang harus diperiksanya siapa, imunisasi yang harus dilakukannya siapa, dan lain sebagainya. Itu disusun pada pertemuan satu, disebutnya siklus kader, siklus pertemuan satu. Setelah pertemuan satu, minggu keduanya adalah kunjungan rumah satu. Kunjungan rumah satu itu adalah menghadirkan atau kunjungan motivasi kepada orang-orang yang disusun pada siklus kader. Dari siklus kader itu, setelah kunjungan rumah satu, maka ada lagi pertemuan dua. Pertemuan dua itu meyakinkan siapa yang akan pergi sebenarnya, karena ada yang halangan tanggal sekian dan lain sebagainya. Ini tidak hanya sekedar main mic saja di masjid. Hei, kepada orang-orang yang punya anak balita datang ke Posyandu, tidak begitu siklus. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang gini. Pada tahun 90-an hampir tidak ada itu. Nah, kemudian naik lagi ke kunjungan rumah dua untuk artinya memastikan dia bisa hadir atau tidak ke Posyandu. Nah, setelah itu baru adalah pelayanan atau konsultasi di Posyandu. Setelah Posyandu ada pemeriksaan lagi atau kunjungan pasca pelayanan. Itu yang persatu Posebul. Posebul ini juga ada yang dibikinkan Posyandu Sentinel. Ini di Posyandu Sentinel itu adalah Posyandu dengan kenaikan berat badan terukur. Jadi biasanya berapa aja naik, yang penting asal naik. Yang penting asal tidak di bawah garis bawah di bawah garis merah itu. Tapi dia sekarang malah diangkat, harus berada di biru, itu yang dipantau. Ya, jadi ya kalau 6 bulan tidak naik 6 ons, 1 bulan itu dianggap tidak naik. Itu Posyandu Sentinel. Jadi gabungan daripada Posebul dengan Posyandu Sentinel itulah yang dikembangkan di 16 kabupaten. Kemudian turun lagi. Jadi UNICEF itu tidak 16 kabupaten lagi, yang sudah bagus tinggalkan, tahun depannya tinggal 11 dan akhirnya tinggal 6 kabupaten. Nah, begitu kabupaten mana saja yang Aki ingat itu adalah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung yang besar-besar ya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sumedang yang sudah masuk ke 11 itu hilang seperti itu. Ada Cirebon, dulu kan ada BBC, Bandung, Bogor, Cirebon, itu adalah penduduknya yang paling banyak. Nah, itu diantaranya, sehingga Aki itu kemana-mana bagaimana pemberdayaan masyarakat, RT, RW, pembentukan Posyandu baru itu, kalau tidak ketua RW di situ jadi pelindung, tidak jadi. Jadi ada sosialisasi, sampai Aki ceritakan. Itu yang namanya
rumah makan Gala itu yang di sebelum Pagaden itu apa Parung ya atau apa. Nah di situ itu menjadi pemasok Aki datangin. Dia tidak tahu bahwa di belakangnya itu di daerah itu ada anak-anak kurang gizi. Sehingga sebulan sekali dia menyediakan makanan, menyediakan daging, menyediakan telur, menyediakan daging ayam dan lain sebagainya. Bahkan oleh rumah makan itu bukan hanya sekedar anak-anaknya saja yang sejumlah ada di posyandu, tapi juga kadernya, kadang-kadang PLKB-nya, bidannya, semuanya dikasih makan sebulan sekali. Begitu. Akhirnya Aki keliling kemana-mana, ya di situ saya dengan Pak Ili. Jadi orang yang Pak Ili itu dari Promkes, Kanwilkes Kesehatan yang di Pasteur itu, dia Promkes di bawah Pak Riyadi. Pak Riyadinya kan terakhir menjadi Kepala Biro. Sekarang Pak Ili itu jadi Ketua RW di RW 12 Sukajadi ya, di Sarijadi. Nah itulah perkembangan yang Aki lakukan. Bakatku karena seringnya saya dengan Pak Ili yang berdua kemana-mana, sehingga UNICEF RI itu bukan UNICEF Republik Indonesia, tapi UNICEF Rukman Ili, RI-nya itu Rukman Ili. Itu dulu perkembangan. Banyak yang dilakukan dengan UNICEF ini, bagaimana supaya anak tidak kurang makanan dan lain sebagainya, itu dibantu oleh UNICEF. Di kitanya ada KHPIA yang berkantor intinya di sini di Bapeda, tapi juga kantornya itu dua ada di Dinas Kesehatan ya, dan Kanwil Kesehatan kan beda dulu mah. Kanwil Kesehatannya Pasteur, kalau Dinas Kesehatannya kan yang di Jalan Ambon itu di situ. Kemudian penggerakan masyarakatnya dipusatkan di BPMD yang Soekarno Hatta. Jadi Aki mikir waktu itu kan belum ada yang masuk dari BKKBN. Alhamdulillah Aki begitu pulang diminta Pak Kamil, Gus kudu asup itu cenah di Daguan dan lain sebagainya. Begitulah pengalaman berikutnya tentang posyandu itu tiada hentinya. Waktu itu sudah berkembang, tapi malum karena UNICEF itu hanya sekedar 16 kabupaten. Jadi ini kan metodologi bukan perintah membuatkan contoh-contoh begitu. Tidak berkembang juga, itu aja yang dibina oleh kita waktu itu. Sedangkan kabupaten kota pada waktu mau mengembangkan yang kelihatannya Subang lah dengan Sukabumi itu kelihatannya berkembang jalan sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi satu gambaran tentang bagaimana Posebul dengan Posyandu Sentinel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.